Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan saya Rahmatika Ajirofiana dengan NIM akhir 11. Lalu ada rekan saya Astifa Ainur Rahma dengan NIM akhir 18. Dan ada rekan saya Anggia Galuh Chandrika dengan NIM akhir 19. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memaparkan materi mengenai suhu dan kalor. Pada materi suhu dan kalor, kami membagi dua submateri, yaitu submateri suhu dan submateri kalor. Pada submateri suhu, kami akan menyampaikan dua poin utama, yaitu suhu dan pengukuran yang meliputi termometer dan skala suhu, lalu poin kedua pemuaian zat, yang meliputi pemuaian zat padat, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume, lalu meliputi pemuaian zat cair, dan yang terakhir pemuaian zat gas. Untuk submateri yang kedua atau submateri kalor, kami akan membahas 3 poin utama, yaitu kalor dan kenaikan suhu zat, meliputi kalor jenis dan kapasitas kalor, dan asas Black. Untuk poin yang kedua, kalor dan perubahan wujud zat, dan poin yang ketiga, perpindahan kalor, berupa konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada submateri yang pertama, kami akan membahas mengenai suhu. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai suhu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari suhu. Nah, pengertian dari suhu itu sendiri adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu ini dapat mengalami perubahan, di mana perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik diantaranya adalah yang pertama, perubahan wujud, yang kedua, perubahan tekanan, yang ketiga, perubahan ukuran panjang, luas, dan volume, yang keempat, perubahan warna atau peristiwa radiasi, dan yang terakhir, perubahan daya hantar listrik. Saat kita membahas mengenai suhu, kita tidak bisa lepas dengan namanya termometer. Nah, termometer itu adalah alat yang digunakan untuk ukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panasnya suatu benda. Termometer yang selama ini kita kenal terdiri dari 4 jenis, yaitu termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Untuk titik tetap bawah, titik tetap atas, dan jumlah skalanya sesuai dengan tabel yang sudah ada dalam slide presentasi kali ini. Untuk titik tetap bawah, Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273. Lalu untuk titik tetap atasnya, untuk skala Celcius 100 derajat Celcius, skala Reaumur 80 derajat Celcius, 80 derajat Reaumur, skala Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, dan untuk skala Kelvin 373 derajat Kelvin. Untuk jumlah skala Celcius yaitu 100, jumlah skala Reaumur 80, jumlah skala Fahrenheit 180, dan jumlah skala Kelvin 100. Nah, berdasarkan jenis-jenis skala dari suhu tadi, skala dari termometer suhu tadi, tentunya kita akan memerlukan konversi atau perubahan skala suhu dari skala tertentu ke skala yang lain. Nah, untuk rumus atau persamaan yang digunakan, kita bisa menggunakan rumus yaitu X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min sama dengan Y min Y min dibagi Y max min Y min. Nah, untuk skala atau derajat perbandingan antara satu jenis skala termometer dengan jenis skala termometer yang lain sudah tertera dalam tabel yang ada di slide presentasi kali ini. Ketika kita menggunakan termometer Celcius dan kita akan merubah menjadi Reaumur, maka kita bisa menggunakan rumus R sama dengan 4/5 kali skala Celcius. Lalu untuk merubah menjadi Kelvin, kita bisa merubahnya dengan cara Celcius ditambah 273. Kalau merubah ke Fahrenheit, kita bisa menggunakan rumus 9/5 kali Celcius ditambah 32. Lalu untuk Celcius, apabila kita mempunyai skalanya real, maka bisa dirubah dengan rumus C sama dengan 5/4 kali skala Reaumur. Untuk Kelvin,
K sama dengan C ditambah 273 atau 5/4 dikali skala Reaumur ditambah 273. Dan untuk skala Fahrenheit sama dengan 9/4 kali skala Reaumur ditambah 32. Nah, ketika kita mempunyai skala Fahrenheit dan kita ingin merubah menjadi Celcius, maka rumusnya adalah C sama dengan 5/9 dikali F-32. Untuk Reaumur, R sama dengan 4/9 kali F-32. Dan untuk Kelvin, K sama dengan 5/9 kali F-32 ditambah 273. Untuk Kelvin, apabila ingin dirubah menjadi Celcius, maka C sama dengan K dikurangi 273, Reaumur, R sama dengan 4/5 kali K-273, dan Fahrenheit 9/5 kali K dikurangi 273 ditambah 32. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi terkait pemuaian Z. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Benda dapat berubah bentuknya menjadi bertambah panjang, bertambah luas, ataupun bertambah volumenya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari terkait pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat, yang pertama yaitu akan membahas terkait muai panjang. Muai panjang adalah perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Muai panjang dituliskan dengan persamaan alfa sama dengan delta L dibagi dengan L dikalikan delta T. Nah, dari persamaan di atas dapat diperoleh persamaan berikut. Delta L sama dengan alfa dikalikan L dikalikan dengan delta T. Dengan delta T sendiri yaitu perubahan suhu, sedangkan L yaitu luas atau muai panjang, sedangkan alfa adalah koefisien muai panjang dan delta L yaitu perubahan panjang. Selanjutnya yaitu yang kedua, muai luas. Muai luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Koefisien muai luas dapat dinyatakan dengan persamaan beta sama dengan delta A dibagi dengan A dikalikan delta T, di mana delta A yaitu dirumuskan dengan AT dikurangi A0 atau A luas akhir dikurangi luas mula-mula, sehingga persamaannya akan menjadi AT sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah beta dikalikan dengan delta T. Selanjutnya yaitu muai volume. Muai volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Koefisien muai volume dapat dinyatakan dengan persamaan gamma sama dengan delta V dibagi V dikalikan dengan delta T, di mana delta V sendiri yaitu volume akhir dikurangi dengan volume mula-mula, sehingga persamaannya akan menjadi volume akhir sama dengan volume mula-mula dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan dengan delta T. Nah, untuk gamma sendiri itu nilainya gamma itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang atau 3 kali alfa. Selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Pada umumnya setiap zat dapat memuai jika dipanaskan, kecuali air jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius akan menyusut. Nah, sifat keanehan air seperti itu disebut anomali air. Anomali air merupakan sifat pengecualian saat didinginkan maupun proses pemanasan. Nah, di sini terlihat grafik anomali air. Pada suhu 4 derajat Celcius diperoleh volume air terkecil dan massa jenis air terbesar. Karena pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, maka pada pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan berikut, yaitu volume akhir sama dengan volume mula-mula dikalikan 1 ditambah koefisien muai volume dikalikan dengan perubahan suhu. Atau perubahan suhu sama dengan koefisien muai volume dikalikan volume mula-mula dikalikan dengan perubahan suhu. Di sini disediakan tabel koefisien muai volume zat cair yang terdiri dari jenis zat seperti air raksa, yaitu koefisien muai volumenya sebesar 0,00018 derajat Celcius seperti berikut ini.
Kemudian, pemuaian zat gas. Jika gas dipanaskan, maka dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Pemuaian pada gas adalah pemuaian volume yang dirumuskan sebagai volume sama dengan volume mula-mula dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan dengan delta T, perubahan suhu. Yang pertama, pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas banding dengan suhu mutlaknya, yaitu nilai P-nya yaitu konstan. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, diperoleh persamaan V1 atau V mula-mula dibagi suhu mula-mula sama dengan volume yang kedua dibagikan dengan suhu yang kedua. Kemudian, pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isokorik. Jika pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup, maka tekanan gas banding dengan suhu mutlaknya. Berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac dituliskan bahwa P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, dengan P yaitu tekanan gas dan T yaitu suhu. Nah, di sini pada isokorik yaitu volumenya konstan. Selanjutnya, pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermal. Gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, nilai T-nya itu konstan. Dituliskan dengan persamaan P1 kalikan V1 sama dengan P2 dikali V2, dengan P yaitu tekanan gas, V yaitu volume. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Satuan kalor yang sering digunakan yaitu adalah 1 Joule sama dengan 0,24 kalor. 1 kalor sama dengan 4,2 Joule. Energi kalor dapat dirumuskan dengan Hi sama dengan mc kali delta T. Hi adalah kalor dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan C kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya adalah kalor dan kenaikan suhu zat. Kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diserap oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dapat dirumuskan dengan C sama dengan Q per M delta T. Dengan Q sama dengan kalor, M massa benda, C kalor jenis benda, delta T adalah perubahan suhu, dan C besar adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan. Kapasitas kalor dirumuskan dengan Q sama dengan delta T. Kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali dengan kalor jenis benda. Asas Black. Pada pencampuran antara dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang bersuhu lebih rendah. Dapat dirumuskan dengan Hi lepas sama dengan Hi diterima. Hi lepas yaitu M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan Hi terima yaitu M2 C2 dikali delta T2. M1 C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 C2 dikali TC min T2. Kalor dan perubahan wujud zat. Kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Kalor laten dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Kalor penguapan dirumuskan dengan Hi sama dengan M dikali U, dan kalor lebur dirumuskan dengan Hi sama dengan M dikali L. Hi sama dengan banyaknya kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa zat kilogram, U kalor uap J per kilogram, dan L adalah kalor laten dengan satuan Joule per kilogram. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini dari padat ke gas itu menyublin, dan dari gas ke padat itu mengkristal, sedangkan gas ke cair itu mengembun,
cair ke gas menguap, padat ke cair mencair. Selanjutnya ada perpindahan kalor. Berdasarkan gambar di atas yang dapat diambil kesimpulan yaitu radiasi itu antara rambatan kalor api dari kompor ke panci, dan konveksi itu gerakan air yang naik turun saat dipanaskan akan menghasilkan transfer kalor, dan konduksi itu panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan. Yang pertama ada konduksi. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat terutama yang bersifat konduktor. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu secara matematis dirumuskan dengan Hi per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Hi sendiri itu kalor dengan satuan Joule atau kalor. T itu waktu dengan satuan sekon dan K konduktivitas termal dengan satuan W per meter Kelvin atau W per meter derajat Celcius, dan A itu luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Delta T itu perbedaan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius, dan L itu panjang benda dengan satuan meter. Selanjutnya ada konveksi. Peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya disebut dengan konveksi. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, itu zat cair dan zat gas. Persamaan laju kalor konveksi dapat dirumuskan dengan Hi per T sama dengan H A kali delta T. Hi adalah kalor dengan satuan Joule atau kalor, T adalah waktu dengan satuan sekon, H adalah koefisien konveksi, A itu luas penampang, delta T perbedaan suhu. Selanjutnya ada radiasi. Proses perpindahan kalor yang terjadi tanpa memerlukan zat perantara disebut dengan radiasi. Persamaan laju kalor radiasi dirumuskan dengan Hi per T sama dengan E dikali TO dikali A T pangkat 4. Hi sendiri kalor dengan satuan Joule atau kalor, T adalah waktu dengan satuan sekon, E sama dengan koefisien emisivitas 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. TO sama dengan perbedaan suhu dengan satuan kalor atau derajat Celcius, dan T sama dengan suhu mutlak. Demikian pemaparan mengenai materi suhu dan kalor yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.